Halo, pernahkah cat parents sekalian mendengar informasi tentang panleukopenia di kucing? Ya, panleukopenia atau feline panleukopenia virus atau feline parvovirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Dengan virus tersebut memiliki materi genetik DNA dan virus tersebut memiliki kemiripan dengan virus parvo di anjing. Nah, virus ini sangat berbahaya bagi kucing ya, sangat mudah sekali menginfeksi kucing dan angka kematian dari infeksi virus panleukopenia adalah di atas 90%. Jadi bisa dibilang angka kematian sangat tinggi apabila kucing terinfeksi oleh virus panleukopenia ini. Terutama adalah bagi kucing-kucing yang tidak memiliki kekebalan terhadap virus panleukopenia ini. Padahal kekebalan terhadap virus ini hanya dapat diperoleh melalui vaksinasi. Nah, kucing yang tidak divaksin sangat rentan sekali terhadap infeksi virus panleukopenia ini ya. Nah, vaksinasi inilah yang sering dilupakan dan sering diabaikan oleh para cat parents sekalian. Ya, penyakit ini sangat ngeri padahal ya, sangat fatal di kucing. Jadi vaksinasi itu harus diperhatikan. Kemudian, beberapa tanda klinis yang umum terjadi dan yang teramati pada kucing yang terinfeksi virus panleukopenia diantaranya adalah kucing terlihat lemas dan lemah, bahkan tiba-tiba terlihat seperti murung, kemudian menyendiri. Kemudian hilang nafsu makan atau tidak mau makan sama sekali. Kemudian ada muncul muntah-muntah. Nah, muntah-muntah ini bisa sangat sering dan kadang-kadang juga ada gejala yang tanpa muntah. Jika muntahnya sering, maka terlihat mulut itu terlihat sangat basah ya, basah oleh apa yang keluar dari lambungnya, dari muntahan tersebut. Nah, ini lucunya pada kasus muntah-muntah, kadang-kadang ada cat parents yang mengelirukannya dengan keracunan. Dikira kucingnya keracunan karena ada gejala muntah-muntah. Padahal muntah-muntah tersebut karena atau disebabkan oleh infeksi virus panleukopenia atau peradangan lambung atau penyakit lain yang menyerang di lambung. Nah, jadi untuk muntah-muntah ini jangan buru-buru diambil kesimpulan kalau kucingnya keracunan, karena itu bisa timbul fitnah. Yang paling sering gejala muntah-muntah seperti ini yang sangat sering dan sering kami jumpai adalah karena kucing terinfeksi oleh virus, terutama virus panleukopenia ini ya. Kemudian tanda lainnya atau tanda klinis lainnya yang sering teramati adalah adanya mencret atau diare. Dan mencretnya ini khas karena sangat mencret atau cair ya, konsistensi fesesnya sudah hancur atau encer sekali dan baunya itu sangat khas. Tetapi di beberapa kondisi kucing yang terinfeksi panleukopenia tidak menampakkan tanda mencret, tetapi lemas, lemah, kemudian drop, kondisi terus menurun dan sering sekali tidak tertolong. Lalu tanda lainnya adalah kejang, tapi kejang ini bisa terjadi, bisa tidak. Kadang-kadang kucing kondisinya langsung turun, drop, lemes dan mati, dan kadang-kadang juga turun, kemudian kejang dan mati. Nah, biasanya karena ada muntah dan juga ada kejang ya, kadang-kadang orang juga mengelirukan atau cat parents itu juga mengelirukannya dengan keracunan. Padahal kondisi seperti tersebut itu sering sekali dan mayoritas disebabkan oleh infeksi virus dan terutama virus ini ya. Lalu tanda lainnya adalah sering sekali kucing tidak tertolong dan memang karena angka kematiannya tinggi dan bahkan kadang-kadang sudah di treatment juga
tidak tertolong juga dan akhirnya mati. Karena kematian selalu terjadi pada kasus ini, pada kucing yang terinfeksi oleh virus panleukopenia, maka bisa kami bilang bahwa virus panleukopenia sangat jahat dan sangat berbahaya bagi kucing kesayangan. Apabila kita memelihara kucing dan dalam populasi besar dan kucing-kucing tersebut belum kita vaksin, ketika ada salah satu kucing yang terkena infeksi virus panleukopenia ini, maka virus tersebut dapat menyebar ke seluruh populasi dengan sangat mudahnya dan akhirnya dapat menghabiskan seluruh populasi kucing di rumah kita. Kucing yang terinfeksi oleh virus panleukopenia ini pasti ditulari oleh kucing yang terinfeksi sebelumnya ya. Tidak ada infeksi yang muncul sendiri, tetapi infeksi itu ditularkan. Nah, penularan dari virus panleukopenia ini adalah yang paling sering adalah melalui kontak fisik antar kucing. Yaitu kontak fisik antara kucing yang tidak tertular atau belum tertular dengan kucing yang sudah tertular. Kontak fisik tersebut dapat terjadi melalui cium-ciuman, kemudian saling grooming, bahkan mungkin dari jarak jauh dapat dari bersinan kucing yang tertular. Nah, itu virus tersebut sangat mudah menular ke kucing yang belum tertular dan tidak memiliki kekebalan yang bagus. Kemudian, sumber penularan lain adalah bekas kucing yang terinfeksi, misalnya kandangnya, alas tidur, atau keset atau lantai tempat kucing yang pernah terinfeksi. Kemudian kucing sehat kita tempatkan di tempat bekas kucing yang terinfeksi dan tempat tersebut belum kita bersihkan, maka itu menjadi sumber penularan dari virus panleukopenia ini ya. Karena virus ini sangat tahan di lingkungan dan dapat bertahan lama di lingkungan. Jadi harus diperhatikan apabila pernah terjadi kematian kucing karena kasus panleukopenia atau pernah terjadi kasus panleukopenia di rumah, maka bekas dari kucing yang terkena panleukopenia ini dapat menularkan ke kucing lainnya apabila kucing lainnya tidak memiliki kekebalan apabila belum divaksin. Kemudian sumber penularan yang utama juga dari droplet. Droplet seperti liur kucing yang terinfeksi, kemudian pup, kemudian kencingnya, kemudian ingus, air mata, atau apapun dari yang keluar dari tubuhnya. Itu mengandung virus panle dan mudah menularkan ke kucing yang lain. Dan droplet tersebut ketika ada di lingkungan, kemudian ketika menempel di baju kita, kemudian tangan kita, dan kita tidak bersih-bersih dulu, kemudian memegang kucing yang sehat dan kucing sehat tersebut belum memiliki kekebalan yang bagus, maka kucing sehat tersebut bisa tertular oleh droplet, baik itu droplet secara langsung, misalnya ingus atau kencing yang dia kontak fisik dengan droplet tersebut, atau secara tidak langsung droplet tersebut kita bawa dan kita memegang kucing yang ada di rumah yang sehat, maka kucing tersebut bisa terinfeksi ya. Ada kasus yang unik di mana pemilik hewan atau cat parents yang memiliki kucing sehat tetapi belum divaksin dan ditempatkan di indoor atau di dalam rumah, dan menurut pengakuannya kucing tersebut tidak pernah dibawa keluar, tidak pernah kontak fisik dengan kucing lain, tetapi toh kena juga penyakit atau infeksi virus panleukopenia ini. Nah, jika ditelusur ke belakang, maka bisa jadi pemilik tersebut atau cat parents tersebut pernah memegang kucing yang terinfeksi, tetapi kucing yang terinfeksi tersebut belum menunjukkan gejala. Ya, mungkin ini seringnya adalah kucing-kucing di jalanan ya. Kadang terlihat sehat atau belum menunjukkan gejala, dan mungkin kita elus-elus atau kucing tersebut mungkin menempel di
menempelkan badannya di celana kita, sepatu kita, atau mungkin kita pegang. Dan jika kucing tersebut terinfeksi virus Panle meskipun belum muncul gejala khasnya, maka kemungkinan apapun yang menempel di tubuh kita dari kucing tersebut itu mengandung virus. Dan perlu diingat ya, virus Panle ini virusnya tahan banget ya di lingkungan, ketika menempel di badan kita, di pakaian kita, dan kemudian kita langsung memegang kucing yang di rumah, dan kucing di rumah belum divaksin, dan kucing di rumah bermain-main dengan kita dan menempel dengan atau bermain-main dengan baju kita, menempel dengan kita yang masih mengenakan baju yang sebelumnya kemungkinan ada droplet dari kucing yang tertular, ya maka mudah sekali ya kita menularkan ke kucing sehat yang di rumah, dan kebetulan kucing tersebut belum divaksin. Kenapa infeksi virus panleukopenia mematikan? Karena infeksi virus panleukopenia ini dapat menyerang dan menurunkan sistem imunitas tubuh kucing. Bahkan yang diturunkan adalah seluruh imunitas tubuh kucing. Maka dari itu infeksinya disebut panleukopenia. Nah, pan artinya adalah seluruh atau semua, dan leukopenia adalah penurunan sel darah putih atau leukosit. Padahal sel darah putih atau leukosit itu berperan dalam imunitas tubuh atau membentuk imunitas tubuh. Ya, leukosit ini ibaratnya seperti tentara yang ada di dalam tubuh. Apabila ada sesuatu yang asing, misalnya adalah bakteri, virus, ataupun mikroba-mikroba lain yang bersifat patogen atau bersifat membuat sakit, maka si leukosit itu dengan sigap membuat imunitas atau pertahanan untuk mengatasi penyebab-penyebab sakit tersebut dan menghadang penyebab-penyebab sakit tersebut, baik bakteri, virus, ataupun parasit. Apabila leukosit itu menurun, terus menurun, jumlahnya terus menurun, maka tidak ada pertahanan tubuh dan imunitas tubuh akan sangat-sangat menurun. Sehingga tidak ada yang melindungi tubuh dari serangan mikroba atau agen penyebab penyakit lainnya. Bisa itu bakteri, virus, ataupun parasit. Akibatnya, mikroba-mikroba patogen yang sebelumnya tidak berkutik karena imunitas tubuh kucing yang bagus, lalu tiba-tiba menyerang tubuh kucing. Karena apa? Karena sudah tidak ada pertahanan, tidak ada mekanisme pertahanan di dalam tubuh kucing. Lalu muncullah yang disebut dengan infeksi sekunder oleh mikroba patogen lainnya. Infeksi sekunder ini menyebabkan masalah berikutnya, yaitu masalah kerusakan atau infeksi di organ-organ tubuh lainnya. Nah, jadi si virus itu menurunkan kekebalan tubuh, kemudian kekebalan turun, maka terjadi infeksi sekunder. Infeksi sekunder ini yang menyebabkan masalah kerusakan di organ-organ tubuh dan metabolisme tubuh kucing. Nah, bentuk-bentuk infeksi sekunder yang menyebabkan masalah kerusakan organ tubuh diantaranya adalah infeksi di lambung dan usus. Gejala yang terlihat dari adanya infeksi di lambung dan usus adalah muntah dan mencret atau diare. Kemudian, infeksi yang terjadi di liang telinga itu ditandai oleh adanya gejala pernanahan di telinga atau orang sering menyebutnya congean. Kemudian juga ada infeksi sekunder di saluran pernapasan, kemudian sudah pasti mengganggu metabolisme tubuh kucing.
Jika sudah begini, maka sangat mudah menyebabkan kematian di kucing. Perlu dicatat bahwa belum ada atau tidak ada obat untuk membunuh virus. Jadi, berlaku juga untuk infeksi virus panleukopenia ini, yaitu tidak ada obat yang dapat membunuh virus panleukopenia. Nah, kemudian bagaimana jika kucing yang terinfeksi? Bagi kucing-kucing yang terinfeksi, dokter hewan akan memberikan terapi suportif ya. Nah, bentuk-bentuk terapi suportif diantaranya adalah terapi cairan atau pemberian infus yang bertujuan untuk mencegah dehidrasi dan juga kemudian pemberian antibiotik untuk mencegah atau menekan infeksi sekunder oleh bakteri dan kemudian pemberian suplemen dan sejenisnya yang bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kucing yang terinfeksi. Tetapi kembali lagi karena virus ini tidak ada obatnya dan imunitas atau daya tahan tubuh itu berbeda-beda, maka tidak ada jaminan kesembuhan terhadap infeksi virus ini. Justru yang sering terjadi adalah imunitas kucing itu sering menurun, terus menurun meskipun sudah diterapi dan juga infeksinya sudah terlalu kuat. Baik itu infeksi virusnya maupun infeksi sekundernya sudah sangat kuat sehingga tidak tertolong dan mati. Nah, kemudian yang perlu diingat dan yang menjadi concern oleh para cat parents adalah karena virus ini sangat fatal dan sangat mematikan di kucing, bahkan kematiannya di atas 90% dan juga tidak ada obatnya, maka cat parents harus memberikan pencegahan. Nah, pencegahan adalah langkah yang bijak. Pencegahan dilakukan dengan pemberian vaksinasi. Jangan biarkan kucing kesayangan terinfeksi bahkan mati karena terinfeksi oleh virus panleukopenia karena kecerobohan cat parents yang tidak memberikan vaksinasi. Jika kucing kesayangan terinfeksi dan tidak tertolong dan kemudian mati, itu sering kami sebut adalah mati konyol karena kecerobohan para cat parents yang tidak memberikan vaksinasi dari awal. Nah, kemudian untuk vaksinasi sendiri, untuk vaksinasi di kucing di dunia ini hanya tersedia dalam dua bentuk, yaitu Tricat dan Tetracat. Jadi mau itu vaksin pertama, mau itu vaksin tahunan, ya vaksinnya hanya Tricat dan Tetracat yang diulang. Nah, Tricat mengandung atau memproteksi kucing terhadap virus panleukopenia, virus kalisi, dan rhinotrachetis. Kemudian yang Tetracat juga mengandung proteksi terhadap virus panleukopenia, virus kalisi, dan rhinotrachetis, dan juga bakteri Chlamydia. Kemudian perlu diingat juga bahwa kita dan kucing kita hidup di wilayah tropis ya. Indonesia ini wilayah tropis. Nah, wilayah tropis merupakan melting point atau tempat yang potensial untuk perkembangan mikroba, baik itu virus, kemudian bakteri, parasit, dan juga jamur. Maka tempat ini adalah tempat yang cocok bagi perkembangan dan pertumbuhan mikroba. Infeksi oleh mikroba, terutama adalah mikroba patogen, itu tidak menunggu musim, tetapi kalau di daerah tropis, ini terjadi sepanjang waktu, dapat terjadi sewaktu-waktu. Nah, maka dari itu, terkhusus untuk virus panleukopenia ini, maka supaya anabul atau kucing kesayangan tetap sehat, maka berikan pencegahan dengan vaksinasi dan juga berikan kesejahteraan hewan dan hak-hak kesehatan mereka.
yaitu memeriksakan ke dokter hewan apabila kucing kesayangan mengalami kondisi yang tidak biasanya. Oh iya, sedikit catatan sebelum mengakhiri podcast ini. Apabila rekan-rekan cat parent sekalian mengadopsi kucing baru, maka lakukan karantina atau isolasi kucing yang baru diadop tersebut selama 10 sampai 14 hari. Di mana kucing baru tersebut tidak boleh berkontak dengan kucing yang sudah ada di rumah. Tujuannya adalah untuk memonitor apakah kucing baru tersebut membawa penyakit dari tempat sebelumnya atau tidak. Apabila dan dalam masa 10 sampai 14 hari ini adalah masa inkubasi penyakit. Jika ada penyakit maka akan muncul di hari-hari atau di periode tersebut. Dan jika memang ada penyakit maka tidak menulari ke kucing yang sudah ada di rumah. Nah, apabila kucing yang kita adop itu sudah vaksin, maka tetap dilakukan karantina atau isolasi. Mungkin waktunya bisa 7 hari atau lebih pendek daripada periode ini ya. Oke, sekian podcast dari kami, dari Medisatwa Vet Care. Terima kasih telah menyimak podcast dari kami. Mudah-mudahan informasi ini dapat memberikan wawasan mengenai kesehatan kucing kesayangan. Dan apabila informasi ini bermanfaat, maka silakan share ke rekan-rekan cat parents lainnya. Ikuti juga Instagram kami di @medisatwa. Dan yuk bijak dalam memelihara kucing kesayangan atau memelihara anabul. Terima kasih dan sampai jumpa di video atau podcast selanjutnya.